Iya, dari lantai 4 Jalan Gajah Mada 8486 Semarang, 94.9 Good News FM, Good News for the Family. Senang banget saya ini bisa kembali hadir menyapa Anda di kesempatan siang hari ini di program Zona Bisnis Konsol ya. Dan seperti janji kami di Fit bahwa 1 bulan sekali setidaknya saya akan bertemu dengan duo sibling ya. Sudah hadir di sini ya hadir. Ya sih di studio, tapi kami ingin memberkati di 2 tempat ya. Sama sapa dulu Miss Sylvie dan Miss Omi. Sylvie apa kabar? Baik, Kak. Yes, Miss Omi. Kabar baik, Kak. Kabar Ya. baik. Ini senang banget ya. Kalau dengerin semangatnya itu pasti menular ke saya. Juga Miss Omi ya. Kurang lebih di 60 menit ke depan kita akan ngobrol di apa namanya? Melalui acara Zona Bisnis ini dan kita punya satu tema yang em, menarik buat saya sih. Luar biasa buat kita semua. Hari ini kita ada tema finding, tuh nggak boleh lupa lu Indi. Miss Finding your Finding colleague. Your Calling in the Marketplace. Nah, mungkin banyak yang udah pernah denger gini, tapi saya pengen denger dari versi Miss Sylvie dan Miss Omi ini. Oke, well, tutup poin banget sih. By the way, ini lagi Iya, aktivitasnya seperti apa nih? Lagi sibuk-sibuknya atau karena kan ini deket-deket di akhir tahun nih, Miss. iya. Tuh. Aktivitasnya lagi, lihat kan? Ya, Aktivitasnya lagi padat banget atau biasa lagi atau seperti apa, Miss ya cukup padat Sylvie? ya, Kak. Mm-mm. Karena kita lagi planningin untuk tahun depan juga, Mhm. terus evaluasi tahun ini juga gitu. Jadi memang cukup banyak meeting-meeting juga nih beberapa Mhm. belakangan ini gitu. Oke, samakah Miss Sylvie? Miss Omi? Iya, kurang lebih sama. Sama ya. Ya. Oke, kita langsung ke tema aja nih. Ke Miss Sylvie deh. Gimana sih Miss Sylvie bisa mendefinisikan calling atau panggilan dalam marketplace atau di dunia bisnis yang saat ini, well mungkin digeluti ya sama Miss Oke, Sylvie. kalau menurut aku panggilan itu Mm-mm. em, sebuah dorongan ya, Mhm. dorongan dari dalam hati kita untuk kita melakukan sesuatu gitu. Jadi ada satu drive atau satu motivasi untuk kita mau melakukan sesuatu eh, yang bikin kita juga happy, bikin kita enjoy, Mhm. tapi juga eh, ada maknanya gitu Mhm. dari apa yang kita lakukan gitu. Nah, terus Mhm. juga panggilan atau calling juga menurut aku tuh bisa sesuatu di mana kita tuh mau melakukan lebih dari yang diminta ataupun lebih dari Mhm. yang orang-orang lain lakukan gitu. Jadi biasanya kalau udah ada calling atau panggilan itu orang itu akan mau melakukan terus-menerus dengan konsisten gitu ya, Mhm. tanpa harus dimotivasi dari orang lain ataupun, dari sekitarnya gitu. Mhm. Jadi karena calling-nya atau motivasi dari dalam diri sendiri, dia tetap mau melakukan terus gitu sih. Yes, Mhm, oke, ya. mhm. Bisa dibilang kayak yang melakukan tuh extra mile gitu ya. Harusnya Betul, blending sama passionnya, sama semangatnya tuh udah kayak jadi satu gitu ya. iya. Oke, ke Miss Omi. Ya kalau buat Mm-mm. aku panggilan ya lebih dari cuman sekedar bekerja atau berbisnis ya. Mm-mm. Maksudnya Mm-mm. ada purpose driven Mm-mm. gitu di mana mau lakukan yang nggak biasa-biasa aja Mm-mm. gitu. Mm-mm. Jadi mau lakukan yang berbeda. Tadi mungkin mirip-mirip, Mm-mm. tapi bagaimana nanti akhirnya yang membedakan ada pembeda sama orang yang Mm-mm. terpanggil sama yang orang memang cuman kerja ataupun Nah, cuman bisnis oke gitu. itu. Jadi panggilan itu lebih dari bukan Miss Sylvie, Miss Omi, Indi bukan. Itu Bukan. nama ya. Itu ditelepon dipanggil untuk kerja kayaknya ya. Oke, tapi menarik sih calling. Jadi memang itu udah blend calling itu makanya saya kasih tanda kutip karena memang panggilan itu ternyata berbeda. Mm-mm. Nah, terus ini nih, misal lebih mungkin ini dia ceritain cukup panjang. Ada nggak sih momen khusus Mm-mm. yang bikin Miss itu Miss Sylvie ya ngerasa yakin atau apa namanya finding udah temukan bahwa ada panggilan dalam dunia bisnis atau passion yang tadi sempat disebutin ada passion ada semangat di situ. Em,
Oke. momen-momen khusus gitu ya, atau awalnya nggak jalan dulu, kemudian tiba-tiba oh this is it gitu. Mm-mm. Pernah nggak Oke. sih? Mm-mm. Ya, kalau aku memang dari awal sebenarnya belum terlalu firm banget ya Mm-mm. untuk merasa ada panggilan di marketplace. Mm-mm. Karena sebenarnya dari dulu kecil itu aku tuh ngerasa terpanggilnya itu sebenarnya lebih ke misi. Aku tuh dulu sebenarnya cita-citanya pengen dulu banget pengen jadi misionaris gitu. Wow, really? Iya, yang ke desa-desa gitu. Ya, 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 ya. Karena aku Mm-mm. dari kecil tuh suka pelayanan di gerejanya tuh misi. Jadi suka kayak ke desa-desa, ke kolong jembatan, kayak gitu-gitu. Nah, jadi dari kecil itu aku punya cita-cita tuh antara jadi misionaris ataupun jadi dokter. Jadi sebenarnya nggak terlalu pengen untuk jadi kayak Entrepreneur. dia di entrepreneur di marketplace gitu. Tapi waktu udah lulus kuliah ada satu momen di mana aku ngerasa, aku tuh ada dapat privilege loh, papa mama tuh entrepreneur gitu, dan aku tuh ada di lingkungan yang memang aku semua, susuk gitu, semua tuh ada di dunia bisnis gitu. Jadi privilege ini kan yang nggak semua orang dapat ya Yes. gitu. Jadi di situ aku jadi mulai berpikir gitu, apakah memang, ini jalannya aku untuk, ada di marketplace gitu. Itu sebenarnya titik awal banget gitu ya, tapi masih belum benar-benar firm juga gitu, masih lebih ngerasa, "Oh iya aku ada dapat privilege nih lebih dari Tuhan, aku dikasih papa mama, di entrepreneur dan aku pun masih, dikasih kesempatan untuk papa mama bisa ngajarin nih." Karena kan nggak semua dapat kesempatan yang sama ya, mungkin mereka, eee, udah tahu akan melanjutkan, tapi papa mamanya udah keburu tua misalnya, atau tiba-tiba Ya. papa mamanya keburu dipanggil Tuhan, jadi nggak bisa ngajarin mereka nih, gitu. Sedangkan aku papa mama masih sehat, masih muda, masih bisa ngajarin gitu. Berarti kan ini satu privilege yang aku tuh harus bisa menghargai ya, gitu. Nah, itu awalnya di situ. Terus kemudian seiring berjalan waktu, pada saat aku mulai masuk, lebih dalam, kebetulan aku memang, kuliahnya jurusannya marketing. Jadi aku juga memang dibantu, usahanya tuh di bagian marketing atau sales gitu ya. Nah, pada saat aku kunjungan, ada satu momen juga di mana, ada beberapa owner-owner toko tuh suka curhat ke aku gitu. Jadi cerita tentang awal mereka bangun bisnis, gimana, kesulitannya mereka, terus, mereka juga pengen untuk, melanjutkan ke anaknya gitu. Jadi mereka juga cerita, "Gimana sih caranya bisa ngelanjutin, kok kamu mau melanjutkan?" Dan sebagainya. Nah, disitulah aku mulai merasa kalau aku tuh sebenarnya bekerja, tapi aku juga bisa sedang melayani gitu. Jadi mungkin konsep misionaris yang dulu aku pikirnya tuh aku pengen membantu orang-orang di desa atau di pelosok gitu ya. Nah, sebenarnya konsep misionarisnya itu kan untuk membantu mengabarkan Injil. Nah, mungkin Injil yang dimaksud itu kalau di marketplace ya dengan misalnya aku bisa ngebantuin ini owner-owner toko, mereka Yes. bisa jadi misalnya punya hubungan yang lebih baik dengan anaknya, ataupun aku bisa, sekedar kayak dengerin mereka Ya. cerita, mereka jadi merasa ada yang mendengarkan. Nah, di situ di poin itu aku merasa kayak, "Oh, ini kayaknya aku udah ketemu nih panggilan aku gitu, karena aku juga enjoy menjalaninya dan aku pun dapat feedback gitu, "Oh iya makasih ya udah didengerin, makasih ya udah dateng, makasih udah kasih masukan ke anak saya." Jadi di situ saya merasa, wah ini, saya bukan cuma kerja, tapi saya sedang menjalankan, passion saya ataupun, tujuan saya dulu, karena saya lebih pengen melayani gitu. Jadi, sebenarnya pekerjaan dan pelayanan itu bisa dijalankan bersama-sama nih. Dengan saya di bidang ini, saya bisa, menjalani, pelayanan dan pekerjaan di waktu yang sama. Jadi di situ, di poin itu saya merasa, "Oh ya kayaknya ini panggilan saya di sini deh," gitu. Kayaknya saya merasa di sini calling saya dan saya juga happy, enjoy ngejalaninnya gitu. Jadi, di titik itu saya mulai lebih firm lagi nih sama, pekerjaan saya di marketplace gitu. Jadi akhirnya, saya jadi lebih mau mulai mendalami lagi gitu, oh gimana ya saya bisa lebih melayani misalnya, dengan, konseling atau seperti apa gitu. Ya, ya. Oke, itu kalau Miss Sylvie ingat setelah berapa lama?
Setelah 5 tahun lebih ya Wow, sebenarnya. berproses ya. Iya, Tapi di betul. setiap prosesnya tuh ngerasain bahwa ternyata calling. Got it, right? Ya, Jadi kadang kita tuh memikirkan, wah yang berat-berat ya calling is bla bla bla. Ternyata mm-mm, definisinya tuh berbeda banget ya. Yang mm-mm. disediain ternyata di marketplace pun tetap bisa nemukan. Ya, As long itu sama kan konsepnya mendengarkan, mengakomodasi, kemudian juga melakukan tindakan kasih, ya kan itu juga iya. luar biasa. Ke Miss Omi nih. Oke, kalau aku Yes. ceritanya ya kurang lebih eh kalau aku mungkin tipenya yang memang dari awal udah interested deh Mm-mm. ngelanjutin usaha orang tua Wah, keren. kayak anak Yes. ideal gitu ya. Ya, ya, ya. Ya, kayak wah, nggak butuh waktu lama gitu ya. Tapi Iya. boleh diceritain nih, Miss. Nah, Mm-mm. tapi itu sebenarnya aku ada 2 tahap panggilan Mm-mm. yang terjadi gitu. Mm-mm. Panggilan pertama ya lebih ke dari awal Mm-mm. mungkin dari SMP kalau nggak salah waktu itu tiap kali ditanya cita-cita udah bilangnya mau gantiin papa gitu. Hmm. Really? Iya, jadi Wah, ini aku. Luar tapi biasa. nggak tahu apa yang Mm-mm. dipikirin sih, gitu ya. Mau gantiin papa dan maksudnya aku merasa dari cerita-cerita papa Mm-mm. tentang pekerjaan dia gitu, Yes. tentang apa yang dia alami, bikin strategi dan segala macam, aku seneng Hmm. gitu Mm-mm. dan aku pikir oh dan papa kan tipenya juga orangnya suka sharing ya, Mm-mm. apa yang dia alami, apa yang dia terima, apa yang dia dapetin, Mm-mm. selalu sharing ke kita dan buat aku itu kayak eh inspirational banget gitu. Yes. Dan apa ya? Jadi di situ membuat aku udahlah firm mau ngelanjutin usaha orang tua, Mm-mm. mau gantiin papa gitu. Dan ya kurang lebih Mm-mm. di situ yakin banget gitu ya. Mm-mm. Dan Mm-mm. itu sebelum sebelum kuliah. Sebelum kuliah Sebelum yakin, kuliah. sebelum kuliah juga udah yakin banget Full. sampai papa kan juga kebetulan dapat privilege buat sekolah di luar negeri Mm-mm. ke Aussie. Mm-mm. Bahkan orang-orang di sekitar nanya, kalau ke Aussie tuh biasa nggak pada pulang loh gitu ya. Mm-mm. Terus Betul. dan nanyanya di depan papa mama gitu kan. Aha. Terus aku langsung bilang, Pah mah aku pasti pulang kok gitu. Jadi dari awal udah kayak gitu. Mhm. Cuman di tengah jalan Yes. pas kuliah gitu ya, kan melihat dunia yang lain gitu ya. Kalau selama ini kan kenapa firm banget memang hari ke harinya memang cuman lihatnya dunia marketplace gitu. Betul. Heeh. Jadi begitu kuliah melihat dunia yang lain gitu. Terus kok dunia yang lain seru juga ya gitu kan. Jadi maksudnya ada Heeh. di mungkin aku dulu pas kuliah juga suka sering bikin event gitu, Mhm. acara gitu jadi IO dan Mhm. sebagainya. Kan dunia entertainment menarik gitu Mhm. kan. Terus pas kuliah juga banyak banyak olahraga yang akhirnya bisa dijalanin Mhm. lagi gitu ya. Karena banyak free time juga gitu. Terus jadi apa jadi atlet aja gitu. Jadi kayak jadi kayak di tengah jalan kok kayaknya kayaknya ada yang lain selain marketplace deh gitu ya. Mhm. Tapi Mhm. di situ untungnya eh apa ya? Dapat apa ya? Maksudnya dapat peneguhan lah ya. Mhm. Dapat Mhm. peneguhan ketika lagi galau pengen Mhm. yang lain gitu Mhm. ya. Hmm. eh dapat inilah, dapat peneguhan bahwa Mhm. jangan mengingini yang punya orang gitu. Maksudnya Oke. maksudnya Tuhan tuh udah bawa kamu Mhm. udah netepin dari awal. Mhm. Itu yang aku dapetin sih. Kamu udah dibawa sedemikian rupa mengenal dunia marketplace gitu ya. Dan itu tuh nggak sedikit yang Tuhan sediakan, Mhm. yang Tuhan buka jalannya gitu. Mhm. Dan kamu tinggal tinggal di sana aja dan ya itu bagian kamu gitu. Dan pas aku dapetin itu tuh diteguhkan lagi ya aku langsung firm, Hmm. oke, tidak boleh terbuai gitu ya Aha. dengan yang lainnya gitu ya. Itu poin aku Mhm. ya. Yes. Mungkin teman-teman yang lain beda terjadi tapi Betul. maksudnya ini pribadi aku Mhm. bahwa yang lain-lain itu bukan buat kamu. Mungkin itu Mhm. hobi, itu kamu lagi Oh, interest di sana, tapi oke. kamu nggak Baik. di situ gitu. Mhm. Aku mau tempatin kamu bener-bener di marketplace gitu. Hmm. Jadi sampai sampai se-audible itu gitu. Jadi pada saat itu pun aku sedikit minta Tuhan, kok Samuel doang sih yang dipanggil-panggil gitu Mhm. ya. Terus pas aku ini, oh biasanya yang dipanggil itu yang nakal-nakal ternyata.
Ada Tuhan ya nggak apa-apa deh, nggak mau jadi anak nakal lagi, mau mau jadi orang yang sensitif gitu ya, jadi Iya, iya. peka gitu ya, jadi nggak terlalu ya aku di situ dapetin lah penugahan dari Tuhan Mhm. gitu. Oke, kalau dilihat berarti setelah berapa lama nih, Miss? Kan kuliah dulu tuh kan ya. Mm-mm. Yang keren itu adalah sudah yakin dari awal gitu ya, karena yang Mm. pemandangannya, situasinya, tempatnya itu kayak yang memang apa namanya available banget buat yes gitu ya. Iya. Udah pasti banget. Tapi setelah berapa lama di proses berarti kuliah aja ya? Di Begitu mau kuliah balik aja, kuliah aja. Begitu betul. balik udah kayak yang yakin pakai banget ya. Ya yakin, bahkan Mm, saking yakinnya papa mama kan nawarin, udah kamu nggak usah langsung pulang gitu mm, kan, mm, mm, main-main dulu aja sama teman. mm. Aku langsung berhitung waktunya kayaknya aduh Wow, nggak ada waktu lagi buat main-main gitu. mantap. Jadi kayak harus langsung terjun gitu. Wah ini nih Gun Solia, kadang kitanya yang minta, tapi ternyata ini enggak loh. Orang tua kasih enggak deh kayaknya. Itu tuh keren banget. Ya. Well, ini yang menarik nih. Jadi tantangan terbesar yang pernah Miss hadapi dalam mencari calling, bukan sih, mungkin bukan mencari tapi lebih kepada setelah yes kayak yakin banget this is my calling gitu ya di marketplace, itu ada nggak sih tantangan Miss Sylvie deh? Ya, Nanti Miss Omi siapin. ada ya. Tantangannya mungkin lebih ke comparing. Jadi lebih kayak membandingkan eh kok teman-teman aku yang lain kayaknya dia lebih achievement-nya lebih tinggi deh daripada aku gitu. Apakah memang calling aku di sini? Apakah memang panggilan aku di sini? Kayaknya aku kok di sini belum bisa terlalu punya achievement sampai gimana. Nah, di situ sih salah satu tantangannya. Jadi aku mulai kayak meragukan gitu, benar nggak ya calling aku di sini? Tapi kok aku kayaknya masih belum bisa mencapai ini dan itu gitu. Jadi sempet ada sedikit keraguan, ada sedikit kayak, apa mungkin calling aku tetap masih di dunia misi ya, bukan di sini gitu. Jadi itu sih tantangan itu, terus lagi ada yang kayak ekspektasi-ekspektasi ya mungkin dari baik dari orang sekitar maupun dari aku pribadi sendiri gitu. Kayak, "Oh kamu, harusnya gini, harusnya gitu," gitu. Nah itu yang juga, jadi salah satu tantangan yang aku hadapi waktu pada saat aku dalam proses menemukan panggilan aku di marketplace gitu. Jadi, sempet meragukan, sempet kayak mau, berpindah juga gitu. Tapi, ya puji Tuhan, akhirnya tetap meyakinkan diri sendiri lagi kalau, ya aku tetap, panggilan aku tuh di sini gitu. Oke, pasti ketemu tantangan ya. Nanti kita Iya. akan tanya nih, bergeser dari kayak dap ke mesti believe itu tuh gimana nanti deh ya. Mhm. Miss Omi, Nah, kalau tantangan. ini tantangannya terjadi Heeh. di yang kedua nih, panggilan kedua. Jadi tadi belum 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 ceritanya belum full gitu. Nah, oke. Sip. Jadi begitu masuk bantuin orang tua Mm-mm. gitu ya, ternyata gantiin papa itu susah. Aduh gitu kan, jadi perlu When finding something, ketemu ketemu apa sih Miss kok jadi ada keluar muncul statement bahwa ternyata susah. Tapi asik ya kayak ketemu susah tuh jadi mesti cari solusi. Oke, iya, terus Miss. Mm-mm. susahnya tuh ternyata banyak banget yang diurusin gitu kan. Mmm, Semua aspek itu harus Eh, harus apa ya? Harus bisa, harus mm-mm. excellent. Mm-mm. Sedangkan kalau kita maksudnya kita kuliah, kita di organisasi kan Mm-mm. spesifik ya. Yes. Kalau kita misalnya jadi wakil, kita kerjanya apa? Ya, Gitu. Jadi apa? Jadi kerjanya apa? Ada got it. ada atasannya lagi gitu ya. Mm-mm. Nah, kalau ini kita yang ibaratnya udah kedua paling atas gitu. Dan kalau gantiin papa kan jadi paling paling Iya, paling yang dicari semua orang gitu kan. ini top manajemennya ya. Dan waktu itu satu hal yang aku berat banget itu adalah ketika papa udah berikan Naomi, sekarang kamu yang memutuskan segala kebijakan di dalam perusahaan. mmm. Itu kayak what? Kebijakan gitu. Dengar kata kebijakan aja tuh udah berat banget. Maksudnya I get it. Ya. jadi orang yang sangat bijak. Bijak menurut siapa? Bijak menurut saya atau Mm-mm. bijak menurut seluruh karyawan di kantor gitu ya. Jadi itu yang jadi tantangan banget dan di situ aku
yang berproses banget. Kirain tuh bisa kirain calling itu cuman sampai aku nerusin usaha orang tua. Titik. Titik. Yang dipikirin nggak yang seberat heavy itu Betul, ya, betul seberat itu. gitu. Oke. Jadi calling yang pertama mungkin calling yang belum pas gitu ya. Jadi calling yang belum pas dan ketika ngejalanin dan waduh itu kita berdua ya penuh tangis dan tangis dan cucuran air mata dan canda dan tawa gitu ya. Kurang lebih tapi setelah 3 sampai 5 tahun lah ngejalanin itu gitu ya, berproses gitu. Yang tadinya aku juga ketika masuk tuh harus bertemu dengan banyak orang gitu kan. Mungkin aku sempat share sebelumnya bahwa aku lebih pilih bergaul sama mesin, bergaul sama data daripada bergaul sama orang gitu. Dan itu tantangan yang luar biasa mau gantiin papa ya harus bergaul sama orang bukan sama mesin dan yang lainnya gitu. Bagaimana mengedepankan people gitu. Jadi di situ akhirnya Yes. bergumul cukup dalam khususnya aku ya karena aku task oriented bukan people oriented seperti Cici gitu. Jadi aku bergumul di situ 3 sampai 5 tahun dan akhirnya menemukan panggilan yang selanjutnya gitu. Panggilan yang selanjutnya itu adalah dari dulu udah tahu bahwa dibikinnya perusahaan ini tuh papa tuh memang tujuannya untuk bangun people gitu, bukan cari duit, bukan cuman cari cuan. Cari cuan tuh udah zaman dia pas muda dan pas dia udah tahu bahwa perusahaan ini adalah jadi kendaraan gitu buat menolong banyak orang, mengeluarkan orang dari keterpurukan tidak ada pekerjaan gitu ya. Dan ketika ngejalanin 5 tahun dan mulai bisa berdamai dengan hal-hal operasional dan tekanan-tekanan baru bisa ngelihat bahwa calling perusahaan kita itu bangun orang loh. Bangun diri aku sendiri, aku jadi bagian manusia di dalamnya ya. Bangun tim, bangun segala sesuatu dan yang lebih serunya lagi ketika ngejalanin tuh kita lagi bangun desa. Kita lagi bangun ekonomi sebuah kota kecil, kecamatan gitu dan ketika ngejalaninnya bersama dengan rekan-rekan kerja yang lainnya itu jadi kayak calling yang berbeda ya. Kok ini nggak nemuin di tempat lain nih yang kerjaan kayak gini gitu. Di luar dari memang bekerja, tapi ketika kita memang banyak lakukan hal-hal CSR yang bukan jualan ya. Ya, CSR kita nggak pernah show kita ngelakuin apa gitu itu ya. loh merinding saya. Ya, ngerti banget sih. Tapi dengan sendirinya kita melakukan bebersih kota, Ya. kita melakukan ini, kita melakukan itu gitu. Dan pas pandemi pun kita baru sadar dampaknya apa buat ekonomi di kecamatan kita gitu. Bahkan ada kepala desa atau orang kecamatannya bilang ke kita gitu ketika laporan daerah kabupaten pas pandemi tuh kecamatan kita termasuk yang paling hidup, yang masih hidup gitu. Sedangkan kecamatan yang lain kayak ekonominya nggak jalan dan sebagainya. Dan begitu kayak kita achieve itu gitu ya. Itu aku merasa kayak ini panggilan, the real panggilan tuh yang ini gitu, bahwa dari pekerjaan kita banyak orang yang diberkati, banyak keluarga yang diberkati, banyak pengangguran yang kurangin gitu dan hal-hal lain lagi yang kita masih tunggu Tuhan mau lakukan apa dalam hidup kita. Wow. Wow, jadi ada catatan-catatan yang tiba-tiba tuh muncul, gitu ya. Jadi hal yang rasanya pertama kali dianggap berat ya, muncul kata berat, heavy itu berikutnya setelah memutuskan. Kok ternyata, tapi berikutnya ada hal-hal indah yang Tuhan tunjukkan. This is calling gitu ya. Iya. Yang memang melakukan untuk orang lain, giving back apa yang didapat itu nggak cuman buat, saya sih percaya banget sih apalagi kalau lihat apa namanya orang tua dari beliau berdua nih gitu ya. Emang dari dulu ceritanya seperti itu. Selalu kayak apa ya? Nggak tahu kenapa hatinya tuh ikutan, padahal juga nggak melakukan ya. Tapi hatinya tuh ikutan touch gitu ya, kesentuh karena nggak melakukan itu semata-mata untuk oriented tapi over
over profit gitu ya, profit oriented tapi ke people oriented ini nih yang luar biasa sekali. Ternyata di desa, pemulihan desa itu memang fokusnya wah, luar biasa sekali sih. Jadi ingat dulu juga kerja di satu tempat yang meskipun tidak kenal Tuhan, tapi setidaknya yang dilakukan halnya sama, apalagi ini yang sudah di dalam Tuhan. Keren tantangannya. Oke, nah ini mungkin lebih ke Miss Sylvia yang kemungkinan memang yang bikin bikin Mm-mm. dap itu memang ngatasi ragu sama ketemu dengan fail, gagal merasa. Padahal itu hanya rasa ya. Ya. Kayak kalau rasa malas itu rasa masih oke. Merasa gagal padahal kalau orang lain enggak ngelihatnya enggak seperti itu. Mm-mm. Rasa rasa ragu, makanya saya catatnya sebagai rasa ragu atau rasa gagal waktu coba menemukan ini nih bener nggak sih nilai-nilai yang banyak Mm-mm. mempengaruhi keputusannya apa nih, bisa bergeser dari doubt ke belief nih Miss Sylvie nih silakan. Oke. Mm-mm. Mungkin jadi pada saat di momen ada rasa ragu Mm-mm. itu, aku jadi lebih banyak refleksi diri sih. Mm-mm. Jadi lebih banyak kayak mengevaluasi, kenapa aku ngerasain perasaan ini, Mm-mm. gitu. Terus, apa sih, kenapa sih aku ada di sini, gitu. Oke. Sebenarnya apa sih yang aku mau lakukan? Apa yang aku pengen capai? Apa? Tujuannya apa? Gitu. Jadi lebih banyak, refleksi diri dan kalau aku tuh tipenya yang, harus cerita gitu ya, Kak. Karena Mhm. mungkin aku ada sedikit ekstrovert juga, jadi Mhm. nggak bisa disimpan sendiri gitu, aku tuh Mhm. mesti cerita. Nah, aku biasanya cerita ke papa mama atau ke Mhm. orang-orang terdekat, ke teman-teman aku gitu. Nah, di situ mereka ya banyak kasih masukan gitu Mhm. kan, kenapa. Terus aku juga suka kayak dengar-dengar, podcast kayak Mhm. gitu-gitu dan, ya firman Tuhan juga dan di Mhm. situ, aku banyak dikasih peneguhan sih gitu. Oh, terus juga ada beberapa ayat-ayat yang aku pegang. Nah di situ aku mulai, dibukain lah kenapa Mhm. sih tapi rasa itu maksudnya itu sesuatu yang wajar dan Ya. normal gitu ya, kita bisa rasakan tapi jangan sampai kita jadi akhirnya terhanyut dengan perasaan itu Mhm. dan akhirnya kabur ataupun, lari, "Kayaknya ini bukan deh, bukan panggilan aku di sini." Nah, mungkin, apa yang aku bisa share tuh, aku tuh, dikasih masukan ya kalau Mhm. ada menemukan misalnya kita nemuin tembok nih, gitu. Mhm. Jangan langsung cepet-cepet ambil kesimpulan ataupun mengambil keputusan gitu. Jadi di momen dimana kita ngerasa kayaknya kok aku kayaknya mentok ya, kok kayaknya aku kok nggak ngerasa bertumbuh ya, kok kayaknya aku ngerasa stuck misalnya Mhm. gitu ya. Itu, diem dulu nggak apa-apa, diem, coba, evaluasi dulu, tapi, jangan sampai kita mundur ataupun jangan sampai kita jadi lari Mhm. ataupun, jadi kayak, "Ah, kayaknya bukan deh," udah gitu. Mhm. Langsung cepet ambil keputusan, di saat itu gitu. Karena belum tentu pada saat perasaan itu ada, belum tentu itu sesuatu hal yang salah gitu kan. Mhm. Jadi pada saat itu aku coba, evaluasi diri, coba nggak terlalu banyak menuntut diri sendiri juga, karena, biasanya kalau tipe-tipe perfeksionis kayak gitu kan banyak menuntut diri sendiri ya, Mhm. Ya. akhirnya stres sendiri gitu kan, "Kok aku belum ini, kok aku belum itu, kenapa aku gini, kenapa aku begitu?" Gitu. Jadi, Ya. nah di waktu-waktu itu aku coba untuk, pelajarin why-nya dan segala Mhm. macam, yang akhirnya berujung pada oh iya, aku ragu-ragu itu karena aku ngerasanya belum sampai certain point yang aku harapkan gitu. Akhirnya aku mulai mengurangi, ekspektasi-ekspektasi itu dan aku mulai lebih enjoy aja, udah nikmatin aja gitu. Mhm. Maksudnya hari ke sehari, apa yang aku bisa lakukan, aku lakukan, dengan maksimal, dengan versi aku aja Mhm. gitu ya, nggak membandingkan diri dengan yang lain. Akhirnya di situ aku mulai bisa melihat campur tangan Tuhan, aku mulai bisa melihat, "Oh, ini ya passion aku tuh ternyata di sini," gitu, dan passion aku nggak harus sama dengan orang lain, achievement aku nggak harus sama dengan orang lain gitu. Tapi di saat aku merasa apa yang aku lakukan itu berdampak dan apa yang aku lakukan itu, aku enjoy Mhm. menjalaninya,
that's it, udah gitu. Mhm, Nggak usah kayak, terlalu punya ekspektasi lebih dan mhm, akhirnya bikin jadi stres sendiri Hmm. gitu sih. mhm, Jadi, di momen itu yang aku merasa, mhm, "Oh ya, oke, aku, eee, harus jalan nih, harus ya, terus maju," gitu. mhm. Yes, berarti kan, bisa kembali kayak find a way gitu ya, ketemu Ya, jalannya. Nilai-nilai dari yang mempengaruhi keputusan itu berarti Miss Sylvie tetap back to Bible ya? ya Kayak banyaknya itu, betul. kebenaran ya, Ya, basic-nya di sana nilai-nilai yang dibangun memang itu, jadi ya mau nggak mau, jadi nggak terlalu lama ya Miss ya? Iya sih ada rasa begitu, mhm, sempat nongkrong juga dengan rasa itu gitu ya. iya. Saya bilang in Japanese is dijagongin itu rasanya. Rasanya sempet kadang kita kan suka nongkrong juga sama yang rasanya, "Ya lo iya gini-gini." Tapi nggak lama-lama, Iya, sambil nongkrong, sambil mikir, sambil aktif gitu kan, iya kemudian betul. nemukan keputusan. Well, bergeser ke Miss Omi, kalau Miss Omi mungkin lebih ke itu ya, menemukan atau pengambilan keputusan, nilai-nilai yang, banyak berpengaruh seperti apa sih, Miss? Nilai-nilai, Mhm, ya ketika, apa ya, memutuskan untuk, mhm, bergelut di mhm, dunia marketplace, mhm, nilai-nilai salah satunya yang, selalu diingatkan adalah pentingnya sebuah hubungan, gitu. mhm, Dan akhirnya itu yang mhm, membuat jadi akhirnya kenapa makanya kuat untuk mhm, panggilan di marketplace mhm, karena ya tadi ya, nilai-nilainya hubungan gitu. mhm, Jadi nilai hubungan, heeh, nilai hubungan pentingnya membangun mhm, hubungan dengan yes, tim kerja, mhm, mereka yang bagaimana cara menghargai mereka mhm, gitu dan, bagaimana menghargai pekerjaan itu sendiri juga, mhm, bagaimana menghargai setiap hal-hal yang terjadi mhm, dalam hidup kita, mhm, momen-momen itu gitu dan itu yang membuat ya kami akhirnya, tetap bisa, oh ya udah stay on the mhm, road gitu. Jadi oke, Ya banyak hal sih tadi mhm, sempat sebelumnya juga disampaikan, mhm, kita ada sempatlah, kok yang lain, mhm, pas teman-teman mungkin zamannya bikin startup ya, kita sempet Hmm, kayak, "Kok kita nggak bikin startup, kita tanda kutip cuman ngelanjutin orang tua," gitu ya. Ada orang oke, orang yang bilang, mhm, "Kan lu enak ya udah ngelanjutin orang mhm. tua," gitu ya, mhm, kurang lebih gitu, tinggal tinggal kalimat-kalimat yang, apa namanya, toxic positivity, enak enak ya, ya, gitu kan. itu kayak toxic kan? Ya, kurang lebih kayak Sebenarnya gitu, kurang lebih seperti ya, gitu-gitu mhm, jadi itu kadang juga membuat kita ragu kayak, heeh. Oh, eee, Miss Owi by the way juga ngerasain sempat ketemu ragu juga? Ragu dan kayak feel fail gitu enggak sih? Atau how? ada Ada sih, juga? Oke, ada. yes, Ketika apa mhm. ya, ya ketika di masa-masa banyak startup dan, Oke, terkesan ya. bukan terkesan lah ya, aduh bahasanya jadi Ya kan waktu itu kan sempet kan kalau, apa namanya, Republik Indonesia Republik Startup kan? iya, betul, gitu dan membuat kita, "Oh kok kita gini-gini aja," gitu dan, ya kita lagi sibuk juga membangun brand yang Mhm, sudah lama mhm, gitu kan, yang memang itu butuh butuh effort juga. Jadi ketika Mmm, kita lagi berjuang nih mhm, sama brand yang udah existing gitu ya, terus orang tuh enaknya mereka pas bangun startup tuh dengan kondisi sekarang gitu, sedangkan kita harus membangun yang udah lama, yang, eee, lagi tersesat gitu ya, kurang lebih gitu ya. Terus sedangkan teman-teman tuh bangun dari dengan apa ya, di zaman sekarang kan mhm, sebenarnya branding mhm, dan segala macam udah jauh lebih gampang ya mhm, gitu kan. Lebih mhm. banyak, hal-hal yang mudah dilakukan gitu. mhm. Jadi ya sempet ragu juga, kita berdua saling sering curhat lah ya Yes, berdua, saling menguatkan lah gimana ya, pas Betul. aku lagi hang, Cici yang waras ngingetin gitu, pas dia lagi Mmm. hang, aku yang waras ngingetin. Tapi ya kurang lebih ya untungnya Iya, kita, punya one another ya, iya ya. betul. gitu. Yes, yes itu. Ini yang keren dari, Miss-Miss berdua ini sih Gus Noli, senang banget saling melengkapi. Jadi pernah juga ngalamin itu, nah kemudian bergesernya dari kayak yang sedikit ragu, sedikit apa, ini gimana ya enaknya, terus, yakin lagi, Miss Owi mungkin bisa cerita juga. Iya, pas yakin lagi, kita yakinnya gini sih, semua Heeh, punya perjalanannya masing-masing. wow,
everyone have their own marathon Mm-mm. gitu, punya Mm-mm. pertandingannya Yes, masing-masing dan track ya. ya tracknya masing-masing dan itu nggak bisa diduplikat sama siapapun Right, betul. Mm-mm. gitu. Jadi pas kejadian itu gitu ya, terus mungkin ada beberapa kompetitor kita juga yang mulai Mm-mm. masuk gitu kan. Kadang kita khawatir gitu apa kita bisa Hmm. ngelanjutin gitu kan. Mm-mm. Di tengah ada tantangan seperti ini, kompetitor dari luar juga gitu Mhm. ya. Apakah kita bisa eh, tanda kutip waktu itu ngomongnya survive gitu Ya. kan. Gitu. Bisa nggak ngelewatin ini? Aduh kalau nggak bisa kita second generation yang gagal gitu ya. Kurang lebih kayak gitu. Tapi everyone have their own fight gitu Yes. kan. Ya. Dan ketika memang ada momennya untuk memang pas lagi turun gitu, itu kita juga belajar di situ sih, gimana kita embrace weakness kita, Ya. kita sadar memang kita lemah di situ gitu, Mhm. makanya mudah orang lain untuk masuk gitu kan, Hmm. jadi membuat kita juga terintimidasi, ragu gitu. Tapi aku bersyukur punya orang tua yang mereka tuh bukan yang apa ya bahasanya tuh kiasu kali ya. Hmm. Harus langsung, woi ada kompetitor, lu kenapa nggak nyerang gitu, nyalahin kita gitu apa segala macam. Tapi Hmm. Okay. orang tua kita Yes. lihat aja prosesnya gitu. Selama kita udah mengerjakan bagian kita, sisanya tuh bagian Tuhan gitu. Ya. Siapapun mau dari kompetitor dari luar, semua berproses. Mungkin di awal-awal kesannya hijau gitu rumput-rumputnya ya. Namanya orang tahap lagi membangun ya. Kalau kita kan mungkin karena udah melanjutkan jadi udah di proses selanjutnya. Udah nggak membangun gitu. Maksudnya ada yang mentok-mentoknya lah ya gitu karena udah settle gitu. Jadi bagaimana kita melambungkan. Ya. Tantangannya beda melambungkan sama membangun gitu. Jadi jangan pernah bandingkan gitu. Jadi papa dan mama ngingetin kita jangan pernah bandingkan diri kita sama orang lain. Karena nggak ada satupun yang head to head Yes. gitu. Nggak ada satupun yang head to head. Kamu percaya, kamu sudah lakukan yang terbaik, pastikan juga kamu melakukan yang terbaik. Sisanya itu udah urusan yang di atas gitu. Wow. Jadi itu Ya, yang membuat ini kita. strong message banget sih, bener. Ya, ada beberapa poin bahwa track kita tuh mau di-copy seperti apa, secara size, secara apa tuh nggak ada yang bisa, karena nggak ada yang bisa melakukan peran kita, dan kita juga nggak bisa melakukan peran orang lain se-perfect yang bersangkutan gitu ya. Betul. Track kita tuh nggak akan ada, mau dibikin seperti apapun, sudah ada tracknya masing-masing. Iya, betul. Tadi disampaikan setiap orang tuh punya fight-nya masing-masing. Everyone have own fate. Keren banget. Oke, ini dia ya nilai-nilai yang mempengaruhi itu memang sudah kayak mendarah daging, becoming flesh gitu ya. Iya. Jadi recall-nya juga gampang karena udah memang nilai-nilai sudah sistem nilainya emang sudah dibangun sedemikian rupa. Jadi pengambilan keputusan pun jadi balik lagi ke sana. Well, Miss, gimana sih cara memulai bisnis yang sejalan dengan passion dan panggilan hidup? Ini kayak balik lagi sih, karena nanti supaya mempengaruhi pendengar sih, yang kadang juga kayak worried ya untuk mulai sesuatu, bisa nggak passion? Waduh, profitnya aja belum. Kenapa mesti giving back gitu kan? Tadi Miss Omi sempat cerita bahwa melakukan banyak CSR yang memang mungkin nggak dipublish, tapi didit gitu ya, itu dilakukan dan itu ada catatan-catatan yang diberikan oleh kepala daerah setempat ya. Well, tingkatnya tidak banyak, tetapi saya nangkap satu hal bahwa pengaruh itu ke satu orang itu yang penting mengubahkan hidup dan mereka menikmati. Itu tuh lebih dari Ya. cukup. Dan ini yang namanya CSR kan lebih dari satu gitu soalnya ya. Sekecamatan. Iya. Ya, lebih ya, Miss. Ya, Tuh, tetap sekarang aja kita lagi soalnya. mau extend ke kecamatan-kecamatan lain juga. Tapi itu udah besar banget, Miss. Kalau dibilang kelurahan aja bisa dihitung dong. Kakak tuh kelurahan tuh banyak gitu. Soalnya, nah ini Miss Sylvie deh ya. Gimana Ya. sih cara bisa memulai bisnis yang sejalan dengan passion dan panggilan hidup seseorang? Oke. Mm-mm. Kalau menurut aku sih Nah. kita balik lagi lihat apa sih yang Tuhan percayakan di depan mata kita saat ini. Karena kan beda-beda ya kayak tadi. Kalau aku ngerasa privilege aku tuh karena punya orang tua yang masih mau ngajarin, Masih masih mampu ya juga masih ya. mampu gitu. Ada juga yang mungkin
dipercayakan sesuatu yang berbeda. Nah, lihat Sehat. lihat yang ada di depan mata kita saat ini aja gitu. Jadi nggak usah lihat yang belum punya gitu ya. Biasa orang kan banyak yang, melihat rumput tetangga lebih hijau gitu ya. Padahal Yang belum ada tuh dipikirin. iya, padahal Deh, orang juga ngelihat rumput kita lebih hijau gitu ya. Jadi nggak akan pernah beres gitu. Jadi betul. lihat aja apa sih yang Tuhan percayakan saat ini di depan mata kita gitu ya. Terus yang kedua, eee, coba gali kekuatan kita di mana gitu. Jadi gali strength kita dan apakah kita enjoy menjalani hal itu gitu. Nah, menurut aku 3 poin ini udah cukup sih untuk kita bisa memulai bisnis yang sejalan dengan passion dan panggilan hidup kita gitu. Karena seiring berjalannya waktu, pasti itu akan ada prosesnya gitu. Jadi mungkin di awal itu kita belum ngerasa itu passion yang kayak tadi aku cerita gitu kan, Yes. tapi Tuhan percayakan hal itu untuk kita gitu. Nah, mungkin makin, kelamaan akhirnya passion dan, panggilan itu akan mulai muncul, Tuhan mulai tumbuhkan dalam hati kita gitu. Jadi intinya sih sebenarnya kalau menurut aku tadi yang mau aku sampaikan juga tuh, di pertanyaan sebelumnya adalah setialah dalam proses Ya. gitu ya. Aku ingat ayatnya ada, itu, "Setialah dalam perkara-perkara kecil, maka kamu akan dipercayakan Ya. perkara yang lebih besar." Kalau kita dalam perkara kecil aja kita nggak setia gitu ya, gimana kita mau dikasih perkara yang lebih besar. Jadi, ya, setia aja sama apa yang Tuhan percayakan saat ini ke kamu, gitu. Nggak usah lihat, "Oh kayaknya kok kecil ya," kayak talenta kan. Ada yang dikasih 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta. Yang dikasih 2 talenta dia juga tetap mengembangkan juga kok. Dia nggak ngiri misalnya, "Kok dia 5 talenta, aku cuma 2 talenta," misalnya gitu kan. Tapi dia dipercayakan segitu ya dia kembangkan gitu. Nah itu yang pada akhirnya kan Tuhan akan meminta pertanggungjawabannya kita ya. "Saya udah kasih talenta ini ke kamu," gitu. "Kamu pertanggungjawabkan nggak?" Gitu. "Saya nggak perlu sekian banyak talenta," gitu ya, tapi talenta yang dipercayakan misalnya cuma di bagian, sales aja atau kita pintar ngomong, ya udah kembangin. Communication skill-nya kita itu bisa jadi apa untuk bisa, menjadi berkat untuk orang-orang yang orang-orang lain gitu. Jadi lebih, di situ sih yang aku lihat, lihat aja dari apa yang ada yang kita dipercayakan saat ini gitu. Oke, yang ada pada kita. Miss Betul. Omi. Ya, kalau aku mungkin apa ya? Kita memulai mungkin nggak cuman bisnis ya, tapi pekerjaan Iya, deh. pekerjaan. Betul. Jadi Kerjaan yang ada di marketplace gitu ya betul, kadang. betul, betul. Jadi nggak selalu apa yang kita suka itu kekuatan kita juga loh. Mhm. Maksudnya kekuatan yang apa ya? Maksudnya ada 2 Enak, hal yang enak. kalau aku pelajari gitu ya. Misalnya saya suka fotografi gitu. Apakah saya harus bekerja di fotografi itu atau sebenarnya di luar fotografi skill set saya adalah saya orang ahli sistem. Saya suka sesuatu yang terstruktur. Saya orangnya rapih gitu. Jadi punya 2 cabang sebenarnya. Kita mau lebih ke skill-nya yang kita punya atau lebih hard skill-nya atau soft skill-nya. Nah, kita punya dua-duanya gitu. Nah, kadang panggilan hidup atau passion gitu ya, kita terlalu mengacu ke sebuah skill fisiknya gitu. Oh, saya passion-nya di foto, Biasanya passion-nya di digabungin sama minat, sama sama minat, kesukaan. sama hobi Yes. gitu ya. Jadi Good. padahal kekuatan sebenarnya adalah, oh saya suka ngulik gitu. Jadi kalau kekuatannya adalah saya suka ngulik di bidang apapun kan ada yang bisa diulik Ya. gitu. Saya suka memimpin di bidang apapun ada yang bisa kita pimpin. Saya suka meng-arrange sesuatu di segala bidang di marketplace itu kan luas banget. Banyak segala sesuatu yang bisa di-arrange gitu. Jadi tadi jangan spesifik kita sama pekerjaannya, oh job-nya tuh harus title-nya, maksudnya harus tertentu gitu ya. Padahal kekuatan kita itu di soft skill-nya gitu. Jadi itu yang mesti pastikan dulu. Makanya tadi Miss Sylvie juga bilang kenali dulu diri kita. Kita tuh yang mananya gitu. Kita yang memang skill-nya
luarnya yang keluar atau lebih ke manajerialnya atau Mm, lebih ke Hmm. yang tadi gitu. Karena mm, bisa dua-duanya gitu. Jadi kalau nggak sesuai passion gitu ya, ya jangan-jangan mulai dari hal terkecil yang skillnya aja kita nggak suka misalnya, mm, udah bener-bener nggak suka ketemu orang gitu ya, gitu. Tapi pekerjaannya yang ketemu orang terus gitu. Ya bisa jadi, mm, ya memang bukan tempatnya gitu. Tapi mm, memang ada orang yang gue suka ketemu orang, tapi kalau kerjaannya begini gitu. ya. Kan ada orang yang tipe Mm, gue suka ketemu orang yang ngomonginnya IT gitu. Bukan yang ngomonginnya belanja. Ya, ketemulah orang yang memang ketemu IT gitu, mm, bukan tipenya yang belanja. Kan tapi kan sama-sama ketemu orang. Jadi kadang aku juga melakukan hal itu juga ke diriku sih. Aku bilang aku introvert, introvert, introvert. Ya, introvert ke tempat yang memang kalau judul judul obrolannya aku nggak suka gitu. Tapi mm. kalau judul obrolannya aku suka jadi ekstrovert juga kok gitu. Jadi Mm-mm. Wow, jadi yes. tadi ya mungkin Mm, di luar dari mm, passion atau panggilan lebih baik kita kenali dulu kekuatan kita di mana Hmm. mm, gitu. Baru ketika kita mengenali siapa sih yang nggak bisa excellent ketika kita bekerja atau bisnis di kekuatan kita Hmm. mm, gitu. Dan ketika tadi ya misalnya startup atau banyak mm, yang di sini teman-teman pendengar-pendengar juga lagi join bisnis sama mm, temennya. Pastikan ketika kita join bisnis memang kita di posisi yang kitanya kuat mm, di situ gitu. Hmm. Kenapa salah satu yang membuat join bisnis juga akhirnya gagal karena tempatnya nggak di kekuatannya gitu, nggak pas gitu arrange satu dengan yang lainnya ya gitu. Jadi pastikan kita semua eh, ada di posisi kekuatan kita, tapi ketika kita ada ya poin-poin kita mm. lemah gitu Ya, ya, atau poin-poin kita jenuh lah. Kita udah melakukan hal itu berulang kali, walaupun itu tadinya kekuatan kita, pasti ada hal yang tantangan ya. mm, Tuhan sediakan tantangan, Tuhan sediakan rintangan, ya buat Mm-mm. kita naik level. yes. Bukan berarti kita lagi kehilangan passion atau kehilangan panggilan gitu. Jadi Mm, ya jangan disamakan ya. gitu. Wah, ini keren nih, Gus Nulai. Karena setiap orang yang kita dengar ya motivator-motivator juga bilang begitu. Cari, lakukan apa yang Mm-mm. disukai, gitu kan. Nah, belum tentu ternyata itu kekuatan kita. Nah, kita Mm-mm. ini bisa dapat angle yang berbeda nih, Gus Nulai ya. Jadi kita mesti ngerti kekuatan kita, benar-benar kenalin. Mm-mm. Kalau dari kesukaan kita aja tuh kadang nggak bisa match. Karena itu ternyata belum tentu kekuatan kita. Itu cuman tempat posting di mana kita nggak suka lakuin apapun tapi suka lakuin itu Hmm, aja, tapi iya. bukan kekuatan kita ternyata. Wow, bold ini pesannya. Beginilah kalau ngobrol sama beliau berdua ini selalu ada sesuatu yang aha gitu. Iya. Well, saran ini karena masih muda-muda jadi harus kasih saran buat pendengar juga yang memang again mereka lagi cari tujuan hidup mereka, terutama dalam dunia kerja dan bisnis. Ada kan yang masih worried, aduh, aku nanti kerja apa ya? Banyak yang sedang sekolah, udah mau akhir nih, ada yang sudah senang banget, excited karena mereka sudah menemukan post buat mereka. Tapi ada juga yang mereka, aku nanti ngapain ya? Aku Hmm. apa? Meskipun kayaknya nggak apa-apa, tapi mereka berpikir, Miss Sylvie mungkin punya saran buat Oke. mereka semua. Oke, kalau saran mungkin yang pertama, kalau masih muda gitu ya, Hmm. perlu punya rasa penasaran yang tinggi. Jadi curious aja kayak, eee, "Apa ya? Kenapa ya aku pengen ini? Aku pengen apa Hmm. ya?" Gitu. Cari, kenali apa sih sebenarnya yang benar-benar, kita pengen gitu, Yes. atau yang benar-benar kita pengen capai, kenapa? Habis itu tanya, "Kenapa? Kenapa aku pengen, mencapai hal itu?" Gitu. Karena why-nya ini juga cukup penting. Hmm. Begitu saat perjalanan kita mulai ngerasa down atau mulai ngerasa, "Kayaknya bukan deh." Nah, itu why-nya itu yang akan ngingetin kita lagi gitu. Jadi dan begitu misalnya kita udah mulai penasaran nih, cari tahu sebanyak-banyaknya gitu tentang hal itu gitu. Kan kalau apalagi zaman sekarang ya, gampang Hmm. banget mau cari informasi dari Hmm. manapun gitu Yes. kan. Jadi cari tahulah sebanyak-banyaknya, belajar gitu, belajar sebanyak-banyaknya, pelajari, benar nggak sih sebenarnya saya pengen tujuan itu gitu, atau saya sebenarnya akalnya lebih ke yang lain gitu. Jadi pertama cari tahu,
sebenarnya kita tuh lebih pengen, apa sih yang kita pengen raih atau pengen capai dalam hidup gitu ya. Terus yang kedua, keluar dari zona nyaman kita. Karena, dalam biasanya dalam kenyamanan tidak ada pertumbuhan ya, saya pernah sempet, Ya. mention juga. Dan dalam pertumbuhan tidak ada kenyamanan gitu. Jadi begitu kita pengen bertumbuh, udah pasti harus keluar dari zona nyaman. Nah, ini yang kadang sering kita pengen bertumbuh tapi kita tetap pengen dalam zona nyaman juga gitu ya. Yang seringkali kita juga nggak sadari gitu. Aku pengen ke sana tapi aku pengen tetap pakai cara ini misalnya, atau misalnya kita pengen turun berat badan tapi nggak mau ngurangin makan gitu kan, nggak mau berolahraga, ya nggak akan bisa juga gitu. Jadi, harus keluar dari zona nyaman itu dan, harus terus punya, komitmen atau disiplin. Nah ini yang, seringkali anak muda, saya juga sering merasakan, kadang tuh kita excited-nya tuh di awal gitu ya. Kayak Coca-Cola gitu ya, begitu di awal tuh excited gitu ya, tapi begitu kayak mulai menjalani prosesnya 2 3 bulan atau 2 3 tahun mulai gitu ya, "Kayaknya bener nggak sih ini?" Gitu kan, mulai mempertanyakan, "Kok kayaknya progresnya slow ya?" Gitu misalnya, "Kok kayaknya nggak nyampe-nyampe ya ke tujuannya?" Nah, di situ kita juga mulai tetap harus konsisten dan komitmen gitu ya untuk tetap, menjalankan apa yang sudah kita rasa kita mau punya tujuannya ke situ gitu. Jadi, itu mungkin poin-poin itu yang aku bisa, Yes. ya sampaikan gitu ya. Wow. Oke, Miss Omi. Ya, kalau aku buat teman-teman mungkin yang masih belum apa ya, masih mencari tujuan Iya. hidup ya. Mm-mm. Ya tadi balik lagi kurang lebih mirip sih. Mm-mm. Pastikan kita kenali dulu siapa kita gitu. Karena kalau kita belum kenal siapa kita, jadi ikut-ikutan ya. Dan ikut-ikutan itu adalah pekerjaan yang paling tidak enak sebenarnya. Memang awalnya Iya. terkesan safe gitu Iya. ya. Mungkin teman-teman di sini ada pendengar yang lagi mau cari kuliah ataupun cari tempat kerja gitu ya. Ngikut temen ambil jurusan yang sama. Wah, di tengah-tengah pasti kita yang patah duluan, yang ikut-ikutan. Sama juga dengan pekerjaan, ikut-ikutan temen nge-apply di tempat yang sama gitu ya, karena itu mungkin terkesan mudah, terkesan gampang gitu ya. Iya. Ya biasa siapa yang ngikut dia yang bisa jadi patah duluan gitu, karena ikut-ikutan bukan dari mengenali diri sendiri. Jadi kita berdua adalah produk yang ketika kita pilih jurusan, ketika kita pilih pekerjaan, memang yang kekuatannya kita. Iya. Gitu. Jadi memang nggak banyak dan namanya begitu milih kekuatan kita harus tanggung jawab ya. Udah kita yang Yes. milih, kita yang kayaknya nggak bisa deh gitu kan. Itu Iya. terjadi sih sama aku gitu kan. Jadi gua yang milih gitu ya, tapi Tuhan, aduh kayaknya mentok nih gitu ya. Nggak boleh kan kamu udah milih gitu kan. Kurang lebih seperti itu. Jadi pertama harus kenali diri sendiri Iya. dulu. Kan apalagi sekarang banyak alat tes ya. Iya. MBTI apa segala macam, tes sidik jari dan segala Iya. macam gitu. Eh, itu mesti dipelajari gitu. Dan pasti ada benang merahnya, kesamaannya gitu. Jadi di situ bisa membantu kita juga untuk menemukan kekuatan kita apa. Dan so far sih setelah aku udah berbelas-belas tahun pakai MBTI atau pakai DISC, so far nggak bergerak terlalu jauh. Di situ lagi gitu. Jadi begitu kita mengenali ya memang di tengah jalan pasti ada pendewasaan ya. Tapi kurang lebih kita magnetnya ke situ terus dah gitu. Kurang lebih seperti itu. Terus yang kedua adalah ketika kita sedang menggeluti atau sedang mencoba gitu ya tadi yang harus setia dalam proses gitu dan pastikan kita itu apa ya? Cari role model yang tepat gitu. Tadi Iya. kalau Cisil kan nyebutinnya why-nya gitu. Dan dari why itu juga nggak cuman kenapanya, tapi siapa yang melakukan hal itu gitu. Ya, kadang kita butuh sosok ya, Yes. butuh Betul. sosok yang menyemangati kita, butuh sosok yang menginspirasi gitu ya. Nah, kita juga hari-hari ini lagi belajar tentang inspirasi gitu ya, Iya. bagaimana inspirasi itu jadi bensin yang lebih long lasting
daripada Endurance ya. daripada mood gitu. Mm-mm. Daripada apa ya? Maksudnya kadang kalau mood gue lagi suka ini nih tadi ya. Besok tuh bisa beda kesukaannya gitu. Mm-mm. Iya. Tapi kalau inspirasi tuh memang gue role modelnya, contoh misalnya aku Mm-mm. sangat terkesan sama cara BCA Mm-mm. melakukan bisnisnya gitu ya, Mm-mm. dari segala sisi gitu. Mm-mm. Jadi karena dia role model saya Mm-mm. akan tempel dia dan selalu ingat dia bagaimana dia melakukannya dan mempelajari lebih dalam karena Mm-mm. terinspirasi, Yes. Ya. karena role model gitu. Tapi kalau ngikutin mood, aduh mood kita kan manusia moodnya swing ya. Swing. Begitu Betul. ketemu temen juga yang tadinya dari happy, loh kok dia lebih hijau gitu ya, mood kita langsung turun terjun payung gitu ya. Betul. Betul. Gitu. Jadi jangan mengandalkan mood gitu. Mood malah menjatuhkan kita. Tapi andalkan kita itu terinspirasi nggak gitu. Kalau teman-teman hari ini Bapak Ibu belum terlalu terinspirasi, cari yang menginspirasi siapa gitu. Dan ya kalau bisa ditempelkan, selalu taruh di manapun, itu bukan ambisi ya. Yep. Maksudnya memang kita namanya manusia butuh role model orang lain, Ya. tapi bukan ambisi. Betul. Kalau ambisi itu kadang menghalalkan segala cara Ya. gitu. Sampai menjatuhkan Iya. orang pun itu lahir dari ambisi. Mm-mm. Tapi kalau inspired Yes. pasti yang dicontohkan yang positif. Ya. Kuat di mana, kenapa dia bisa jatuh terus bangun laginya di poin apa dan sebagainya gitu. Jadi pastikan kita punya orang yang menginspirasi kita, punya sesuatu yang menginspirasi kita, punya role model yang menginspirasi kita. Karena tadi disambungkan dengan why-nya nanti akan jadi apa ya, proses perjalanannya Iya. akan lebih panjang. Menarik sih ya. Jadi why itu memang nggak sekali aja ditanya why-nya tuh kayak yang sampai mentok gitu ya. Ketemu lagi di why lagi, kemudian ada role modelnya. Role model ini penting banget kan Solia. Betul. Jadi ambisi itu ada yang good ambition ya. Kayak holy ambition juga ada. Jadi kalau kita ngomongin ambisi yang di side-nya negatif banyak, tetapi ternyata ada yang di positifnya. Wah, bold banget nih message-nya. Oke. As usually, pesan semangat dan closing statement dari Miss Sylvie buat Good News Family semua. Ibu Oke. percaya. Pesan semangatnya aku mau ngingetin ulang yang tadi aku udah sempat sampaikan juga tentang setialah, setia dalam proses ya, loyal to proses gitu. Jadi proses apapun yang sedang dihadapi saat ini, setia aja karena kita tahu kalau setiap proses itu adalah seperti anak tangga ya, yang Tuhan pengen kita setia dari satu tangga ke tangga berikutnya gitu. Jadi begitu kita bisa setia, nanti Tuhan pasti akan percayakan hal-hal yang lebih besar dari yang kita jalani sekarang gitu. Dan mungkin saya juga pengen kasih semangat ke teman-teman semua. Yuk tetap apa ya, jalani apa yang sudah dipercayakan dan terus punya semangat atau spirit yang mau terus belajar dan milikilah tadi ya mungkin selain role model, milikilah juga coach atau mentor-mentor yang kita rindu untuk belajar gitu. Karena dengan kita rindu untuk belajar, kita bisa terus bertumbuh gitu. Pada saat kita berhenti belajar, kita akan jadinya stuck gitu. Tapi waktu kita terus mau belajar bisa dari siapapun dan manapun ya gitu, pasti kita akan terus bertumbuh gitu. Sekalipun pertumbuhannya mungkin tidak secepat orang lain, tapi kita sudah menjadi versi yang lebih baik dari diri kita sendiri gitu. Itu aja paling. Wow. Oke, Miss Ami. Ya, kalau aku mau menyemangati teman-teman juga yang dengar bahwa kita hari ini kan belajar tentang kehidupan ya, bahwa kehidupan itu adalah perjalanan hidup, bukan tujuan. Maksudnya apa? Kalau di bahasa Inggrisnya mungkin lebih life is a journey but not destination. Karena kalau destination begitu nyampe, udah that's it gitu. Tadi misalnya cita-cita, begitu cita-citanya nyampe terus apa gitu. Tapi kalau kehidupan atau panggilan tadi adalah diibaratkannya sebuah perjalanan, kita akan terus berjalan. Kita akan terus apa ya?
punya step berikutnya lagi, punya langkah-langkah berikutnya lagi, punya milestone berikutnya lagi gitu. Checkpoint berikutnya lagi gitu. Jadi jangan berhenti hanya sampai di sini aja. Mungkin teman-teman juga di sini ada yang udah stagnan gitu, mulai bosen gitu ya. Mulai ini itu gitu. Pastikan lagi bahwa yuk kita belajar sesuatu, kita cari lagi tadi inspirasinya apa gitu supaya tadi kita nggak cuman hidup tuh untuk udah nyampe punya uang jadi orang kaya gitu. Tapi nggak cuman sampai situ gitu, tapi kita punya sesuatu yang lebih dari itu yang akhirnya membakar kita, oh kita jadi orang yang berguna ya. Oh kita jadi orang yang menjadi berkat buat orang lain ya, jadi berkah ya gitu. Dan pastikan kitalah orangnya yang jadi berkah. Wow, deep ya, Krisnolia. Jadi itulah kenapa kita tertarik untuk ngomongin tentang finding your calling in the marketplace. Ini seperti ini. Jadi Anda juga harus menemukan kalau as long kita nggak punya manfaat buat orang lain dan hanya berpikir apa yang bisa saya manfaatkan dari orang lain, aduh itu belum sampai itu callingnya ya. Betul. Baik, insya itu tadi yang bisa kami hadirkan dalam perbincangan singkat dan berbatas waktu. Panelis saya Indi dan juga Sylvie. Dan Naomi, untuk Good News FM bisa lagi at 94.9 Good News FM. Good News for the family. God bless.